Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Ruang Tamu Podcast kehadiran tamu itu Aliansi Masyarakat Sigenti ya, masyarakat. Jadi untuk itu teman-teman yang ada di rumah yang sering tongkrong di Ruang Tamu Podcast ini, memang ini persoalan desa ya, desa Sigenti. Jadi untuk itu saya perkenalkan dulu ada korlap ya dari aliansi yaitu Muhammad Sidik dengan Ibu Rahmatia. Ibu apa masih cewek? Masih cewek ya. Jadi ya teman-teman semua Ruang Tamu Podcast kali ini membahas persoalan masih tidak percaya terkait persoalan desa, itu Kades Sigenti. Sebenarnya kalau untuk kita ketahui apa sebenarnya persoalan yang ada di sini. Jadi saya akan tanyakan ke anggota aliansi dulu ya, sama Rahmatia. Ya, kira-kira apa persoalannya, persoalan desa Sigenti sehingga kemarin itu ada aksi unjuk rasa. Jadi Om, ini saya jelaskan dulu mengenai aliansi itu sendiri Om, karena kita bahas mengenai aliansi. Jadi untuk aliansi Desa Sigenti ini Om, itu awal mula terbentuknya itu Om dari keresahan-keresahan yang terjadi di Desa Sigenti. Jadi pada saat itu kita masyarakat di Desa Sigenti ini yang tergabung sama aliansi ini ada beberapa elemen Om, salah satunya Karang Taruna. Nah jadi kami sebagai Karang Taruna ini awal mula dari terbentuk aliansi, di mana kami itu resah dengan beberapa kebijakan atau beberapa program yang dijalankan oleh Kepala Desa Sigenti yang kami anggap tidak sesuai atau tidak sesuai dari apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, salah satunya dimulai dari beberapa program yang sudah mulai berjalan di tahun 2024, Om. Nah, di situ kita ada menemukan beberapa kejanggalan dari transparansi penggunaan dana desa. Itu kita dari awal di Karang Taruna dulu, Om, di mana pada saat itu sesuai musyawarah di desa, itu ditetapkan bahwa anggaran untuk lembaga Karang Taruna ini sebesar 15 juta. Nah, pada saat realisasinya itu, anggaran dicairkan, itu disalurkan atau diberikan ke Karang Taruna, itu sudah tidak 15 juta, Om. Dia hanya sekitar 7.500.000, kemudian dipotong pajak dan sebagainya. Jadi yang kita terima hanya 6 juta. Itu yang awal menjadi pemicu sebelum terbentuknya aliansi. Nah, dengan adanya itu, kemudian kita juga pemuda-pemuda yang Karang Taruna ini yang jelasnya masyarakat Desa Sigenti itu sudah dapatlah beberapa keresahan dari masyarakat sehingga kita adakan satu pertemuan, saya sharing-sharing kongko-kongko kalau bahasa kampungnya Om. Jadi kita sharing mengenai keresahan-keresahan yang awal pucuknya itu dimulai dari program Karang Taruna sendiri atau anggaran yang diberikan oleh pemerintah desa yang tidak sesuai. Jadi anggaran dari 15 juta ini. Begini, menarik sekali sebenarnya persoalan Karang Taruna dari anggaran 15 juta. Iya. Kira-kira dari anggaran 15 juta itu apa saja yang mau dibuat oleh Karang Taruna sehingga anggarannya itu seperti itu? Jadi Om, Karang Taruna sebelum mengajukan untuk penganggaran itu kita sudah survei Om. Ya. Jadi teman-teman itu sudah ada rencana-rencana mulai dari kita mendatangi tempat yang dimana kita rencana itu kita mau buat satu kerajinan yang bisa diolah, karena ada salah satu pengrajin di Desa Sigenti, orang tua pengrajin itu disabilitas Om. Nah jadi punya skill dan sebagainya, kita mau anak-anak Karang Taruna kita push up di situ Om anggarannya, sehingga anak Karang Taruna bisa ikut di situ dan bisa menghasilkan, karena kita tahu di situ pengrajin pembuat kayu dan bangku dari kayu jati dan sebagainya. Jadi kita mau pushnya ke situ Om. Kemudian ada pemberdayaan kerajinan tangan. Ya, jadi kita membutuhkan dana itu, kemudian ada pemberdayaan lain seperti ada pembibitan dan sebagainya. Itu rencana awal sehingga sampai di 15 juta tersebut. Nah, namun pada saat anggaran yang turun dikucurkan atau yang diberikan secara sah dari pemerintah desa ke Karang Taruna itu hanya sekitar 7 juta. 7 juta itu pun tidak full karena ada lagi pemotongan PPN, PPH dan sebagainya. Jadi itu sekitar 6 jutaan. Nah, yang jadi pertanyaan kemana dan sebagainya. Nah, tidak habis sampai situ Om, ada beberapa juga yang memang jadi tadi yang saya sempat jelaskan, ada keseruan dari masyarakat bahwa ada beberapa program yang memang juga tidak sesuai lagi. Yang seperti pemberian makan tambahan atau PMT. Nah, jadi kita dapat kabar itu kalau tidak salah ingat saya ini Om, itu
25 juta di program PMT, dan kita juga maksudnya setelah ini kan, setelah kita kongko-kongko itu soal masa begini nih pemerintah desa ini tidak sesuai, kan kita ambil tarik ulur dari masalah Karang Taruna tadi. Berarti ada beberapa lagi program yang kemungkinan diduga tidak sesuai juga. Makanya kita cari, kita usut, kita investigasi lah, yang kita cuma anak-anak inilah ceritanya. Jadi kita cari tahu, ternyata ada juga lagi satu program, yaitu PMT 25 juta, dan ada keterangan juga bahwa ini kan PMT ini yang kelola kader-kader Om kan. Nah jadi itu ada dijelaskan bahwa hanya 8 juta yang disalurkan. Nah dan itu kita dapat infonya itu setelah kita usut dengan baik Om. Dan itu juga sudah sempat kita bongkar, dan secara sah itu memang hanya 8 juta. Nah kemudian pengguna atau realisasi dari program PMT tadi ini hanya dilakukan berapa bulan di akhir tahunnya itu. Jadi ada beberapa bulan yang tidak dilaksanakan di awal bulan, awal tahun maksud saya. Jadi beberapa saja dilaksanakan di tahun ini. Kemudian setelah keresahan itu kita muncullah tekanan, maksudnya ini harus berupa teguran. Maksudnya apa ya? Kita mau demo gitu. Kita mau demo karena ini ceritanya kan konsepnya ini kita hanya di lingkup desa Om. Jadi misalnya kalau ada polemik, jelas ke pemerintah desa tidak mungkin tidak dengar. Harapan kita, walaupun kita tidak bilang, tapi harapan kita mau rangkul kami. Iya, kira-kira dari beberapa temuan yang kalian ketahui, apakah memang sudah pernah dilaporkan ke inspektorat atau ke PMD? Dari ini masuk lagi nih Om, yang setelah kita ini sudah ternyata ada lagi yang masyarakat lain yang sudah dapat temuan-temuan yang lain Om. Ya, jadi temuan-temuan yang lain ini dari pihak masyarakat lain yang sekarang sudah bergabung sebagai aliansi, itu dia Bapak Zulkarnain, itu dia selaku ketua aliansi Sigenti Bersatu Om. Jadi beliau sudah melaporkan temuan-temuan yang beliau dapatkan. Nah, jadi ini masih searah, tapi kita belum bersatu Om. Beliau sudah laporkan ke inspektorat mengenai beberapa program yang dia temui. Jadi itu Om, dia lebih ke pekerjaan fisik Om. Nah, itu ada beberapa seperti galian saluran sungai-sungai kecil saja yang berarti galian drainase kayak. Iya, bukan drainase. DP nama program. Pokoknya itu tentang galian Om. Nah, itu ada berapa ratus juta di situ. Itu tidak melalui TPK. Kemudian ada juga pembangunan plat deker. Itu 3 buah, kalau tidak salah 3 atau 2 buah. Nah, itu yang dari pembuatan plat deker itu ada satu yang baru dibangun Om. Baru selesai kiring, ikut orang bahasanya kita di sana, baru kiring tuh semen, dilewat mobil, hancur. Kira-kira kalau total temuannya itu kira-kira kalau diperkirakan berapa temuan kira-kira dari semua yang kalian dapatkan dari hasil investigasi teman-teman? Kalau untuk temuannya itu Om, kita kasih satunya itu ada di, maaf Om, saya bisa cek ada data dari teman-teman. Kurang lebih 200. Berapa? Kurang lebih 200. Kurang lebih 200. Itu sudah selain temuan program, itu juga ada temuan-temuan yang lain. Seperti intimidasi dan sebagainya dari kepala desa. Jadi kalau untuk temuan-temuan program ini sudah dilemparkan di inspektorat sebelumnya. Kemudian inspektorat turun Om pada saat itu. Inspektorat turun dan hasilnya tidak memuaskan. Dalam artian kita tidak tahu hasil penelusuran dari tim inspektor ini seperti apa. Kita hanya dapat kabar burung bahwa memang ada kesalahan dari kepala desa, tapi dia masuk dalam pembinaan. Nah, yang bikin kecewa masyarakat tidak disampaikan langsung ke masyarakat. Untuk selanjutnya kita ke Korlap dulu. Nah, Korlap ini kan sebenarnya dia yang tahu persoalan seluruhnya. Jadi dari semua persoalan itu sudah berapa kali kira-kira melaporkan ke PMD atau ke inspektorat? Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih dulu nih kepada Ruang Tamu Podcast sudah mengundang kita selaku masyarakat Sigenti, mewakili masyarakat Sigenti
atas nama Aliansi Masyarakat Sigenti Bersatu. Nah, sebelumnya dijelaskan oleh saudara saya tadi, kita tergabung dalam tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah, jadi saya mau tekankan dulu ini Om, kalau pergerakan kita ini adalah pergerakan murni, tidak ada tunggangan dari siapapun atau kepentingan siapapun. Ini murni dan pure asli dari keresahan masyarakat. Nah, terus untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi soal, boleh diulang pertanyaannya Pak? Ya, kita Saya lupa masih tidak percaya Iya. terkait kepala desa. Kira-kira berapa kali sudah persoalan ini berapa kali didapatkan ke PMD atau ke inspektorat? Sebelumnya itu ketua aliansi kan kita ini seperti dijelaskan saudara saya tadi, kita masih bergerak di Karang Taruna dan yang menjadi ketua aliansi sekarang Pak Ketua Zulkarnain, nah, itu sudah melaporkan terlebih dahulu kepada pihak inspektorat untuk temuan laporannya bahwa ini loh bermasalah di Desa Sigenti, ini temuannya begini. Nah, tapi pada saat Pak Zulkarnain menunggu hasil dari laporan itu berminggu-minggu, tidak ada kejelasan dari pihak inspektorat atau tidak ada tindak lanjut dari hasil laporan itu. Nah, ini kan jadi pertanyaan juga ini kepada Tapi pihak sebelumnya ada inspektorat. pernah ditanya inspektorat bahwa tindak lanjutnya seperti apa? Iya, ditanyakan sama Pak Zulkarnain. Kira-kira kapan bisa turun? Dijawab pihak inspektorat itu ya kita akan turun. Hanya begitu, tapi belum ada kepastian. Ditunggu berminggu-minggu, tapi nyatanya tidak melakukan investigasi. Pada waktu awal bulan pihak inspektorat turun ke Desa Sigenti. Tapi itu bukan atas dasar laporan Pak Zulkarnain tadi. Itu jadwal rutinnya inspektorat ya, per 6 bulan untuk turun. Jadi bukan dalam agenda itu? Bukan dalam agenda laporannya Pak Zulkarnain ini. Dalam artian berarti bahwa laporannya Pak Zulkarnain ini disepelekan. Nah, kan selaku pihak inspektorat juga sebenarnya ketika ada laporan dari masyarakat mengenai hal-hal yang terjadi atau masalah yang terjadi di desa, itu wajib juga kita selidiki atau kita investigasi, telusuri, begitu Pak ya. Tapi nyatanya mereka saya bisa katakan kurang lebih mengabaikan laporannya Pak Zulkarnain ini. Atau mungkin ada prosedur-prosedur lain, wallahu alam bisawab Pak ya. Tapi kalau memang untuk saat ini Pak Zulkarnainnya masih terus berkoordinasi inspektorat, apa memang sudah putus kontak? Kalau saat ini Pak, kita untuk ketemu sama pihak inspektorat kayak tidak jelas lagi inspektoratnya ini Pak, soal untuk menangani Desa Sigenti ini. Terakhir kemarin bersama Komisi 1 sebelum pasca aksi kedua ini, sebelum aksi kedua kita ini kan sebenarnya kita adakan aksi itu di tanggal 29 hari Selasa. Kenapa kita ambil di hari Selasa tanggal 29? Karena di hari Senin itu Desa Sigenti itu ada pasar. Makanya kita ambil di hari Selasa. Nah, tetapi kita melihat berita yang diterjunkan oleh Komisi 1, Pak Ketua Fain, mereka kata pihak Komisi 1 dan Inspektorat akan turun investigasi ke Desa Sigenti pada hari Senin. Dalam artian mereka dahului investigasi dulu, terus pas besok kita aksi. Itu aksi ya. Jadi untuk menjadi bahan pertimbangannya kita itu hasil investigasi mereka ini. Itu sudah ditanyakan sama inspektor atau belum soal tindak lanjut itu?
Ini Belum Pak, juga. belum ada. Belum ada. Ini tidak ada kejelasan sama sekali dari pihak Kalau untuk inspektorat. PMD sendiri kira-kira seperti apa jawabannya soal aksi itu? Soal PMD, pada waktu aksi itu dihadiri oleh Pak Agus, Sekdis. Pak Sekdis. Ah. Katanya beliau dia akan mendampingi masyarakat Sigenti dalam hal BPD untuk mengawal tuntutan-tuntutan masyarakat Sigenti yang tuntutannya itu mundur atau diberhentikan. Itulah itu yang jadi Iya. poin yang jadi menariknya dalam pembahasan ini. Mosi tidak percaya terkait Kades Sigenti. Jadi tuntutannya itu sebenarnya untuk memberhentikan atau bagaimana terkait Kades itu. Justru harusnya kita membuatkan bukti-bukti yang kita dapatkan di lapangan. Iya. Soal kesiapan bukti-bukti itu, apakah sudah diserahkan ke APH atau ke PMD atau inspektorat? Sempat kita kan RDP pertama ya di kantor DPR pada selesai aksi pertama itu pihak Komisi 1 atau kita menyuratkan ke pihak Komisi ke Polres ya. Tidak, itu sebelumnya ke RDP karena ada pelaporan Iya. dari kepala desa. Oh ya. Karena ada laporan dari kepala desa, maka difasilitasilah oleh Komisi 1 untuk RDP di kantor DPR sini di Parigi. Di situ dihadiri oleh PMD, inspektorat, sama kecamatan. Nah, katanya juga di situ segala tuntutannya kita ini akan dipertimbangkan dan akan ditindaklanjuti. Dalam hal Itu pernyataannya siapa? Itu pernyataan Komisi 1 sama pihak inspektorat juga. Pihak PMD juga termasuk di situ. Kira-kira dari pernyataan itu setelah dia mengeluarkan pernyataan hingga saat ini sudah berapa lama tuh? Sudah kurang lebih Januari sudah mau 8 bulan kayaknya. Iya, sekitar 8 bulan ya. Dari Januari kan kita ketemu. Ini baru Mei. Berarti sekitar baru sekitar 4 bulan. Ya, oke. Untuk itu teman-teman podcast yang ada di ruang tamu podcast ini, jadi teman-teman yang ada di rumah, kita break sejenak, ya, kita memberikan narasumber ruang untuk biar lega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pangan di mana saja berada. Peningkatan ketahanan pangan keluarga merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang cukup dan bergizi bagi keluarga, serta mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar. Kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga bertujuan untuk memastikan bahwa keluarga memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang bergizi, aman, dan terjangkau. Manfaat kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga diantaranya meningkatkan kesehatan anggota keluarga, meningkatkan ekonomi keluarga, mendorong masyarakat untuk menjadi lebih berdaya, membantu mengurangi pemborosan pangan, membantu menjaga ketersediaan pangan sepanjang tahun, membantu meningkatkan kesadaran gizi. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga diantaranya bertani di pekarangan rumah, memanfaatkan lahan kosong untuk menanam tanaman pangan, melakukan diverifikasi pangan, mengatur ekonomi keluarga sehingga mampu membeli kebutuhan pangan. Mengatur ekonomi keluarga sehingga mampu membeli kebutuhan pangan, memilih bahan makanan yang berkualitas, memasak dengan cara mempertahankan nilai gizi.
Melalui program peningkatan ketahanan pangan keluarga, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Motong mengajak kita sekalian, ayo manfaatkan pekarangan kita sebagai lumbung hidup untuk kebutuhan cadangan pangan keluarga. Pangan kuat dan aman, masyarakat sejahtera. Persoalan desa Sigenti lebih menarik sebenarnya. Yang jadi persoalan masyarakat desa Sigenti ini melakukan aksi memang tidak tanggung-tanggung sebenarnya kalau kita lihat. Berarti persoalan dari apa yang dilakukan oleh Kades itu berarti memang agak fatal sebenarnya. Kalau kita lihat dari aksi. Karena begini, RDP itu harusnya masyarakat itu melaporkan persoalan ini dari inspektorat atau ke PMD. Berarti ada yang fatal sehingga DPRD sendiri melakukan RDP. Nah, kira-kira persoalan yang yang dilakukan oleh Kades itu memang fatalnya itu seperti apa sebenarnya? Maksud saya Nyom. Ya, Pak. Iya. Jadi Pak begini. Kalau untuk sampai kita ke RDP, persoalan atau apa yang dilakukan oleh kepala desa selain transparansi dari penggunaan dana desa yang tidak jelas menurut kami dan juga beberapa temuan yang kami juga tidak sesuai prosedur. Jadi kepala desa ini, jadi tujuan dari kita aliansi melakukan demo pada awal pertama demonstrasinya kita itu adalah 2 tuntutan. Yang pertama, kita minta transparansi penggunaan dana desa yang tidak dilakukan kepala desa pada saat itu di tahun 2024. Yang kedua itu kita minta legalitas dari BPD. Nah, dari 2 tuntutan itu kita dapatkan yang satu, BPD tidak mempunyai legalitas yang sah pada saat itu. Karena ketua BPD pada saat itu menjabat sebagai ketua BPD, tapi pada saat masa jabatannya di SK 2021 sampai 6 tahun di depannya, itu beliau juga menjabat sebagai PJ di 2 desa, salah satunya desa Sigenti juga. Dan itu rincu, masa dia yang mewadahi sebagai badan pelindungan, badan pemusyawaratan desa, dia juga yang jadi PJ di 2 desa itu. Iya, menarik sebenarnya. Kalau dia menjabat Kades di 2 desa, apa sebenarnya dia? Dia orang kecamatan atau? Orang kecamatan. Beliau bukan Kades, BPD. BPD Pak. Oh, iya. BPD ini. Iya, BPD ini apa sebenarnya dia? Dia orang kecamatan. Orang kecamatan PNS. PNS. Jadi pada saat itu kita minta pertanggungjawaban legalitas dari BPD tersebut. Nah, pada saat itu tidak ada, jadi alhamdulillah kita bisa rombak kembali BPD itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah transparansi yang pada saat itu dan sampai di RDP tidak ada dilakukan oleh pemerintah desa. Nah, setelah demo tadi itu Pak, kepala desa ini ternyata tidak terima saran dan kritik dari masyarakat aliansi dan masyarakat desa Sigenti. Beliau kembali memberikan ancaman-ancaman dalam bentuk pesan WhatsApp Pak, untuk kami-kami yang turun pada saat aksi itu. Beliau menyampaikan bahwa kami akan dilaporkan sebagai tuduhan pencemaran nama baik di Polres Parigi Motong. Itu dia lakukan? Beliau lakukan 1 hari setelah demonstrasi. Jadi kami dari pihak aliansi juga mendengar kabar tersebut, kami tidak tanggung-tanggung juga Pak. Bukti yang kami pegang ada. Jadi pada saat beliau melaporkan dan beliau punya laporan itu ditolak karena tidak memenuhi unsur dari laporan, kami langsung melaporkan kembali beliau dengan dugaan-dugaan dan juga bukti-bukti kami langsung ke Polres Parigi Motong, kemudian kita masukkan juga di Kejaksaan, kemudian kita tembuskan juga di PMD, Inspektorat dan juga DPR. Nah, pada saat itulah DPR mengambil tindakan untuk melakukan RDP. Jadi kita diundang aliansi, kemudian dinas-dinas terkait, masuk juga orang-orang kecamatan. Nah, disitulah diluruskan, mulai dari BPD yang menjabat sebagai ketua BPD, kemudian di-PJ-kan ke 2 desa, salah satunya desa Sigenti, itu kekeliruan dari pemerintah kecamatan. Itu sudah dikonfirmasi pada saat RDP. Nah, kemudian di RDP itulah kita diberikan kesimpulan tadi sudah dijelaskan oleh kawan saya, bahwa harus ditindaklanjuti ini semua laporan-laporan yang diberikan oleh aliansi. Dan di situ inspektorat ada, PMD ada. Berarti laporannya ini sudah ke APH? Iya. Berarti ke Kejaksaan sudah, Iya. Polres sudah.
Tapi tindak lanjutnya inspektorat kita belum ada juga. Belum ada, Pak. Belum. Dan di situ, Pak, dari pihak Tipikor ya, kalau untuk Polres ya, Tipikor tuh turun, Pak. Ini konfirmasi langsung dari mereka. Mereka turun. Hanya saja mereka tidak bisa lebih lanjut karena hasil investigasi yang dari inspektorat mereka belum dapat. Dengan alasan dalih mereka masih memperkuat dari inspektorat ini. Jadi dari pihak Tipikor tadi ini tidak dapatkan hasilnya yang dari mereka. Berarti Kesendaknya sih, Tipikor Polres mau memintakan data lengkapnya Iya. dari inspektorat. Karena kan dari kami sudah mereka ambil data dari kami, jadi dari sana lagi yang diambil. Berarti kendala persoalan ini memang sudah di inspektorat. Ya, itu yang dari Ya. poinnya, Pak. Jadi pada saat range waktu antara RDP kami di DPR, karena kami merasa kami tidak ditindaklanjuti, inspektorat yang katanya akan turun tapi tidak turun. Nah, pada saat itu di bulan 3, pada saat itu Ramadan, Pak. Pada saat Ramadan itu, kami mulailah gelisah dengan tuntutan yang kami demo pertama, yang kedua yang tidak dilaksanakan, transparansi penggunaan dana desa. Bulan ketiga itu sudah masuk 2025, Pak. Tidak ada transparansi sama sekali dalam bentuk apapun. Iya, kalau transparansinya itu seperti apa sebenarnya yang harus dia lakukan oleh Kades itu? Kalau Begini, transparansi itu kan ada setiap desa itu melakukan pemasangan baliho, baliho. iya. Dia mencantumkan semua program desa. Itu yang harus dia lakukan. Ada tidak dibuat oleh Kades itu? Tidak ada, Pak. Malahan, Pak, pada saat kami demo, kami minta untuk print yang print hanya dalam bentuk tabel saja, penggunaan besarnya saja. Itu Kades sempat tahan. Beliau sampaikan bahwa itu tidak boleh yang asli. Jadi saya bilang, Pak Kades, kembali baca undang-undang soal desa, bahwa transparansi itu wajib dilakukan oleh pemerintah desa. Nah, pada saat itu beliau masih tahan, tapi kita tetap berkeras, ambil. Dan setelah itu, Pak, tidak ada lagi dalam bentuk apapun, entah itu APBDes. Kalau kita bisa lihat di kantor desa Sigenti itu, selain APBDes yang hanya satu dan sudah tarabe, itu pun APBDes di penetapan awal. Mereka melakukan satu kali perubahan. Jadi satu kali perubahan, tidak ada lagi APBDes di perubahan itu, Pak. Jadi mereka hanya pakai yang penetapan di awal tahun 2024. Karena seperti aturannya harus, misalnya, itu kemarin sempat ada perubahan dana besar-besaran di desa Sigenti itu, dia di anggaran BUMDes 200 juta, itu diambil sekitar berapa? 70-80 ya, untuk pembangunan rabat. Kurang lebih seperti itu angkanya. Itu pembangunan rabat, itu kan harusnya ditransparansikan lagi, digunakan lagi. Kan begini, setiap program desa itu harus dilakukan musyawarah desa. Namanya. Iya. Itu yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, seperti tokoh pemuda, tokoh adat, apa semua itu, tokoh termasuk tokoh agama. Itu dilakukan oleh Kades atau tidak? Itu dilakukan pada saat perubahan yang tadi saya bilang. Yang kami ketahui itu ada perubahan di dana penetapan awal di tahun 2024. Ini seingat saya ini, Pak. Saya ikut itu di situ, yang musyawarah perubahan. Nah, itu yang dimusyawarakan perubahan, dialihkan dana BUMDes ke rabat. Dan itu memang rabat dilaksanakan di salah satu dusun terpencil di desa Sigenti, Pak. Tapi dari mulai PMT dan juga beberapa program, salah satunya juga dari kami yang dari Karang Taruna, itu tidak melalui prosedur musyawarah tadi. Jadi sudah menyeleneh dari aturan. Itu yang bikin kita agak sedikit, ini harus ada aksi sedikit ini. Berarti lahirnya aksi itu dari teman-teman itu. Iya, Pak. Jadi lebih menarik sebenarnya persoalan Sigenti ini. Kalau memang kita lihat dari sejumlah temuan, kira-kira selain temuan apa lagi yang masuk dalam kategori kesalahan Kades itu? Karena kan sudah kita pernah bahas di mosi tidak percaya lagi kepala desa. Itu dia ada beberapa jenis intimidasi dari kepala desa, Pak. Intimidasi, kemudian juga dia ada melakukan pungli. Jadi kalau pungli itu dia, Pak, pada saat program dari pertanahan untuk sertifikat untuk masyarakat yang gratis, hanya bayar. Prona di kota Itu nama programnya. Itu dilakukan sebelum program itu dilaksanakan, tapi pengambilannya di jabatannya kepala desa yang sekarang. Itu masyarakat mengambil, beliau mematok harga 150 per satu sertifikat jika mau mengambil dengan dia, dengan alasan itu untuk desa. Padahal masyarakat sudah jelaskan, Pak, ini sudah dibayar, uang patok dan sebagainya.
uang patok itu dibayarkan setelah kades dilantik ini atau kades sebelumnya Di sudah kades dibayarkan? sebelumnya Pak, itu pun bukan kades yang dikasih Pak, langsung sama orang yang berpatok. Tapi begitu dia duduk dilantik sebagai kepala desa, menjabat sebagai kepala desa, dia mintakan kembali. Dia mintakan kembali. Jadi masyarakat ini kembali menyatakan bahwa ini sudah kita bayar. Namanya masyarakat kan, masa mau disuruh bayar kembali lagi? Ada tidak dia sebutkan dasar permintaannya untuk apa? Itu dia jelaskan di lain tempat. Maksudnya tidak langsung ke masyarakat. Ke masyarakat itu dia hanya mengatakan bahwa oh itu pemerintahan yang sebelumnya, ini pemerintahan yang sekarang. Jadi kalau untuk yang sekarang ini harus masuk ke desa. Kemudian untuk penjelasan yang selanjutnya itu dia lakukan di pesta. Dia bilang kalau permintaannya untuk membayar sertifikat 150 per satu sertifikat itu untuk membayar pajak desa. Iya, pajak desa, pajaknya apa? Ya, Pajak tidak tahu. masyarakat atau pajak apa? Ada isu yang kayak saya dengar pajaknya ini pajak masyarakat. Pajak masyarakat. Tapi yang hanya dia jelaskan pajak desa. Kalau pajak masyarakat itu memang benar dia bayarkan apa tidak? Nah, itu sudah tidak kita ini lagi tuh Pak, karena sudah jelas masyarakat yang punya sertifikat tidak mau membayar Pak. Nah, selain itu juga ada beberapa aturan yang nyeleneh yang kita anggap Pak, mulai dari ada di kemarin musyawarah disuruh kita bayar iuran per bulan untuk 1 KK. Itu iurannya untuk apa? Itu tujuannya katanya untuk dipakai bantuan ke ina-ina penjual kecil, ina-ina yang jual-jual di pasar. Nanti kasih modal mereka dengan uang itu. Jadi diminta ke masyarakat, kemudian katanya diolah untuk ke situ. Masyarakat yang dimintai anggaran. Iya. Desa ini kan punya ADD. Iya. Anggaran daerah, Anggaran daerah, dana desa dan daerah. Itu kan setiap anggaran itu, apakah memang desa Sigenti tidak memiliki BUMDes? BUMDesnya itu yang mendet Pak. Bukan terkesan, tapi memang faktanya BUMDesnya tidak berjalan. Mulai dari pembentukan. Jadi Pak Zulkarnain ini sebelumnya itu menjabat sebagai ketua BUMDes. Itu ada perselisihan pribadi. Mungkin ini bisa saya sebutkan atau bagaimana. Tapi saya hanya kulit-kulitnya saja yang saya tahu. Itu persetujuan kurang lebihnya seperti ini yang saya ketahui, bahwa persetujuan itu antara program yang dimau dari ketua BUMDes dengan yang dimau kepala desa. Jadi ketua BUMDes maunya ini program diambil untuk pembebasan lahan persawahan. Karena kan ketentuan BUMDes ini boleh diputar di tempat yang pertanian dan sebagainya, kan itu kan pemutaran cepat. Tapi kepala desa tidak menyetujui, maunya kepala desa diputar di kiosnya milik pribadinya Pak Zulkarnain. Itu yang isu-isu yang kita dengar dari ini. Jadi sehingga Pak Zulkarnain tidak sesuai dengan kemauan dan juga tujuan, tapi memang sudah sesuai kalau untuk pembebasan lahan. Jadi beliau tidak mau menindaklanjuti untuk BUMDes tersebut, sehingga ya BUMDesnya belum terbentuk secara resmi dan juga tidak berjalan. Jadi makanya tadi itu pas ada pemotongan atau musyawarah perubahan anggaran di tahun 2024 yang kita ikut musyawarah, BUMDes yang di. Ya, oke, kita ke Bang Sidik dulu nih. Iya. Memang ada mata di kepala. Semua hantu juga tadi ditanya-tanyain. Jadi begini, selaku Korlap, apa kira-kira harapannya ke depan? Dan apa warning untuk inspektorat sendiri? Ya, kita berharapnya pihak inspektorat ketika ada permasalahan yang terjadi di desa, ada masyarakat yang ikut melapor, dalam artian masyarakat ini kan perhatian ini kepada desanya. Artinya masyarakat ini ingin desanya itu berkembang loh, begitu Pak. Nah, jadi harapan saya kepada pihak inspektorat ketika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti ini, jangan cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi kira-kira harapannya ke depan terkait soal hasil investigasi. Kan Tipikor ini kan masih mempertanyakan hasil dari inspektorat. Nah, sampai apa kira-kira desakannya untuk inspektorat sendiri? Ya minimal berikan saja dulu LPH-nya itu, karena katanya kemarin sudah turun investigasi yang per 6 bulan itu, yang reguler itu Pak.
Ya. Kenapa tidak itu saja diberikan kepada pihak Tipikor untuk menjadi landasan awal mereka untuk turun ke lapangan. Kan sampai hari ini tidak diberikan juga sama pihak inspektorat. Tipikor tidak mau turun, bukan tidak mau turun mereka, Pak. Mereka sudah turun, cuman mereka hanya butuh data dari data awal dari inspektorat LPH itu. Ya, soal mosi tidak percaya, soal kades kira-kira bagaimana. Dalam tuntutan itu kan ada permintaan aksi masyarakat Sigenti, katanya mau diberhentikan atau mau mundur. Ya, tuntutan kami kemarin itu, Pak, Aliansi Masyarakat Sigenti hanya ada 2, mundur atau diberhentikan. Nah, alasan kami juga bukan semerta-merta semerta-merta ini keinginan kita, tapi kita berdasarkan undang-undang juga, Pak. Ya, yang pertama itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 29 yang mengatur tentang larangan kepala desa. Itu menjadi salah satu acuan kami juga, karena mengingat di situ kan yang pasal 29 itu Undang-Undang Desa tadi, Pak, itu mengatur tentang larangan kepala desa. Di situ di 12 larangan kepala desa itu hampir semua dilanggar sama kepala desa ini. Jadi lucu juga orang punya kades ini, Pak. Iya, dari undang-undang itu, dari 12 yang yang dilanggar oleh kades, salah satunya kira-kira apa sih? Yang paling fatal? Yang paling fatal menurut saya diskriminasi. Diskriminasi terhadap korlap aksi pertama kemarin. Itu yang ditujukan itu, Pak, salahnya perempuan. Baru dengan bahasa-bahasa kotor. Seharusnya kan sebagai pemimpin ya, Pak, tidak pantas untuk mengeluarkan bahasa seperti itu. Apalagi di sini kita dalam konteks demo ini, Pak. Jadi bebas mengeluarkan aspirasi, bebas mengeluarkan pendapat, dan itu dilindungi undang-undang juga. Jadi bingung saya dengan kadesku ini. Itulah kira-kira kalau untuk tadi harapannya untuk inspektorat supaya menindaklanjuti persoalan ini. Kira-kira kalau untuk DPR sendiri, ada tidak desakan DPR ke inspektorat? Ya, bahasanya Komisi 1 ya, Pak. Komisi 1 katanya akan menindaklanjuti juga, ikut mengawal persoalan yang ada di Desa Sigenti ini. Tapi ada tidak koordinasi sampai saat ini? Kalau koordinasinya, Pak, tidak ada. Tapi setiap ada kegiatan kita yang semisal pertemuan aliansi, itu Ketua Komisi 1 itu hadir di situ. Apa yang dia ungkap? Ya, dalam kehadirannya itu apa yang dia katakan? Dalam kehadirannya itu, Pak, dia mengatakan, Pak, dia objektif di situ, Pak, dalam penilaian soal kasusnya kita ini, tidak memihak ke kades, tidak memihak kepada masyarakat. Jadi normatif ya alurnya, Pak. Ayo ke Rahmati dulu. Selaku memang korlap perempuan. Iya. Yang yang mengalami caci maki. Ya lumayan lah. Berarti perempuan petarung namanya dalam aksi ini. Berarti posisi aksi kemarin itu memang ada tidak kepala desa mau mengajak bertemu atau dia mau sampaikan ada hal-hal yang harus dia sampaikan secara kekeluargaan apa? Ada tidak? Nah, jadi mengenai itu, Pak, itu yang kami harapkan sebenarnya. Harusnya begitu. Tapi sayangnya pada saat aksi pertama yang kita dapat ancaman. Jadi itu masih ada semua buktinya. Beliau mengancam untuk masuk Polres apa semua. Dia bilang sampai ada bahasanya kalau ini tidak akan berhenti sampai kamu di penjara atau saya yang di penjara. Nah, itu yang dia sampaikan. Nah, sampai di RDP, maksudnya saya selaku anak juga Desa Sigenti,
setelah kami RDP, saya datangi kepala desa, Pak. Saya ambil tangannya, saya cium tangannya. Saya nyatakan bahwa Pak Kades, ini tidak akan berakhir kalau Pak Kades tidak rangkul kami. Saya bahasaku begitu, Pak. Demi Allah itu saya bahasaku begitu. Saya bilang, Bapak tidak akan, ini tidak akan berhenti kalau Bapak tidak rangkul kami. Iya, cara merangkulnya bukan berarti kita punya kepentingan. Rangkul Iya. kami dalam artian panggil kami musyawarah, Pak. Apa yang beliau sampaikan? Kamu undang saja saya musyawarah. Jadi saya ketawa. Tidak ada istilahnya masyarakat undang pemerintah desa, Pak. Yang adanya pemerintah desa undang masyarakat. Begitu saya bilang. Beliau bilang dia takut. Dan sebagainya. Saya bilang tidak boleh Bapak takut. Hanya itu yang beliau sampaikan. Nah, pada saat kami tunggu-tunggu setelah itu, dia bilang, nantilah saya coba untuk musyawarahkan sama kalian, dan sebagainya. Tidak ada terjadi, Pak. Nah, jadi tadi yang Bapak bilang saya kena makian itu, di situ sudah jalannya lagi. Setelah itu, karena tidak ada rangkulan musyawarah dan sebagainya, kami full up lah kembali. Melihat juga inspektorat tidak bergerak. Kami full up lah kembali melalui media sosial, Pak. Karena menurut kami, suara kami ini tidak didengarkan, dalam artian tidak ada tindak lanjutan dan sebagainya. Makanya kami gunakanlah media sosial. Kami gunakan media sosial, kami up lah. Pada saat itu saya up di salah satu grup di Desa Sigenti. Saya up dari postingan aliansi, di mana di situ menjelaskan mengenai kejanggalan dari PMT tadi ini. Jadi PMT ini setelah kami kulik, ternyata beliau di akhir tahun yang sudah tidak boleh secara prosedur, dan itu dikatakan oleh inspektorat tidak boleh lagi dilanjutkan program, beliau kasih lagi uang, saya masih dapat ada kader itu, dikasih lagi uang 800.000, lanjutkan PMT. Tapi tetap tidak menutupi untuk yang terlewatkan. Nah, jadi situ saya up lah, saya bilang tanggung jawab tetap tanggung jawab, undang-undang tetap berlaku, transparansi harus. Di situ dia marah. Dia telepon saya, kondisi dia telepon saya di kebun kopi, saya tidak lihat HP. Pas saya mau buka puasa, saya singgah di masjid itu, di kebun kopi. Saya sementara buka puasa, saya lihat ada chat, ada telepon masuk kan. Saya, kepala desa ini karena masih ada ini ancaman di atas. Masuklah VN dia. Dia memaki, maaf, pakai kata-kata kotor. Kemudian juga ada sedikit, mungkin kalau untuk dari perempuan itu sudah tidak pantas karena ada bahasa kasar. Maaf ini boleh disebutkan ya Pak? Udah sebagainya itu kan kalau dalam artian bahasa daerah itu sangat kasar untuk perempuan. Disampaikan sama beliau. Beliau menyampaikan bahwa dia bukanlah budak, dia adalah kepala desa yang tidak bisa diinjak-injak. Jadi bahasanya itu arogansi sekali, Pak. Jadi saya bisa simpulkan yang beliau lihat ini kami menginjak-injak dia, bukan untuk meluruskan harusnya dia transparansi dan sebagainya. Beliau anggap dia diinjak-injak. Jadi beliau marah dan sebagainya toh dengan ungkapan kasar, sampai bilang nenek moyang apa semua, sampai mempertanyakan saya ini sebenarnya siapa desa itu. Jadi saya bilang sampai sebelumnya itu beliau sempat membuat status di media sosial Facebooknya itu mencantumkan nama lengkap saya, Pak. Di situ. Saya tidak tahu tujuannya apa. Beliau menyampaikan di situ bahwa kami memfitnah dia dan sebagainya. Dan saya berhak dan masuk di situ karena nama saya ditulis secara jelas. Dan terjadilah pembulian di situ, Pak. Dalam artian semua unsur kekeluargaan masuk di situ. Tapi sekarang sudah dihapus semua itu, Pak, sama yang bersangkutan. Pokoknya semualah masuk di situ. Tapi saya tetap bahwa ini adalah intimidasi. Jadi Pak bisa disimpulkan selain transparansi yang tidak dilakukan kepala desa, kemudian beberapa program nyeleneh yang dia berikan selama dia menjabat sebagai kepala desa di Desa Sigenti, dia juga arogansinya yang tidak bisa diterima oleh masyarakat sehingga Mosi tidak percaya kepala desa dan permintaan mundur atau diberhentikan itu kita gemakan pada saat di demo kedua. Jadi karena masyarakat sudah tidak mau lagi Pak dipimpin. Selain ini masalah penemuan dan sebagainya, investigasi inspektorat, masyarakat sudah tidak peduli. Dalam artian, kenapa kalian harus investigasi saat kepala desa ini sudah mendiskriminasi perempuan, kemudian mengancam demokrasi. Beliau juga Pak tidak ikut dalam pesta demokrasi yang baru-baru ini Pak. Pada saat PSU, beliau tidak hadir pada saat itu. Beliau memilih untuk pergi keluar daerah, tidak ikut partisipasi dalam pesta demokrasi pada saat itu, dan juga berlangsung sampai di aksi kedua kita beliau belum masuk pada saat itu, yang dengan alasan beliau meminta izin 2 minggu tapi yang hanya di ACC oleh kecamatan hanya 3 hari saja. Ada juga informasi soal pembuatan lampu jalan yang katanya anggaran
sekitar berapa 100 100 kurang lebih 120 juta. 120 Iya. juta. Yang dibayarkan 70 juta itu ke pihak ketiga. Apakah benar itu? Benar, Pak. Iya, benar. Jadi itu sudah masuk di laporan pertama oleh Pak Zulkarnain. Ah. Itu masuk semua sudah itu, Pak. Jadi yang tadi ini yang saya bilang, Pak Zulkarnain ini sudah mengantongi semua bukti dengan Pak fisik-fisik. Zulkarnain ini, temuan Pak Zulkarnain ini berbeda dengan temuan kalian sebenarnya. Nah, berarti kalau temuan Pak Zulkarnain beda, berarti secara otomatis temuan yang ada di desa Sigenti itu banyak. Banyak, Pak. Banyak memang, Pak. Banyak sekali, Pak. Sebenarnya itu bukan lampu jalan, Pak. Tiang jalan. Yang jalan. Karena tidak menyala. Kalau lampu jalan menyala toh, Pak, itu tiang jalan. Mangkrak. Ya, Jadi mangkrak. itu proyek mangkrak. Jadi setelah itu juga, Pak, di aksi kedua yang kita semua juga tercengang, ada pernyataan dari bendahara desa. Menyatakan bahwa 0,5 M dari program fisik masuk lampu jalan dan sebagainya yang memang program fisik, Pak, itu dikelola langsung oleh kepala desa Sigenti tanpa melalui TPK dan tanpa melalui prosedur yang ada. Jadi beliau ambil 0,5 M itu kurang lebih langsung ke pihak ketiga. Ya, oke, tahan dulu, kita break sejenak. Kita mau boleh minum lah sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pangan di mana saja berada. Peningkatan ketahanan pangan keluarga merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang cukup dan bergizi bagi keluarga, serta mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar. Kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga bertujuan untuk memastikan bahwa keluarga memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang bergizi, aman, dan terjangkau. Manfaat kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga diantaranya meningkatkan kesehatan anggota keluarga, meningkatkan ekonomi keluarga, mendorong masyarakat untuk menjadi lebih berdaya, membantu mengurangi pemborosan pangan, membantu menjaga ketersediaan pangan sepanjang tahun, membantu meningkatkan kesadaran gizi. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga diantaranya bertani di pekarangan rumah, memanfaatkan lahan kosong untuk menanam tanaman pangan, melakukan diverifikasi pangan, mengatur ekonomi keluarga sehingga mampu membeli kebutuhan pangan. Mengatur ekonomi keluarga sehingga mampu membeli kebutuhan pangan, memilih bahan makanan yang berkualitas, memasak dengan cara mempertahankan nilai gizi. Melalui program peningkatan ketahanan pangan keluarga, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Motong mengajak kita sekalian, ayo manfaatkan pekarangan kita sebagai lumbung hidup untuk kebutuhan cadangan pangan keluarga. Pangan kuat dan aman, masyarakat sejahtera. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya soal sempat Kades melakukan intimidasi. Kira-kira intimidasinya berupa apa sebenarnya yang dilakukan oleh Kades? Jadi kalau untuk bentuk intimidasi dari kepala desa ini, Pak, dia mulai dari tidak terima saran tadi ini. Nah, jadi dari tidak terima sarannya tadi ini, dia mengintimidasi para masa aksi, kemudian masyarakatnya yang mencoba untuk mengkritik dan menyuarakan suaranya itu dengan cara mengancam. Jadi beliau mengancam bahwa kita akan dipenjarakan ketika kita bersuara. Nah, selain intimidasi-intimidasi itu, ada juga beberapa laporan dari masyarakat bahwa kepala desa ini dengan penggunaan media sosial, beliau juga sempat memberikan statement di media sosial bahwa mengenai IQ jongkok. Nah, jadi salah satu masyarakat yang tidak terima atau minta klarifikasi dari pernyataan IQ jongkok ini,
mau mengklarifikasi dengan kepala desa, tapi sudah diangkatkan parang sama Gitu ya. kepala desa. Berarti Itu dia sempat melakukan itu. iya, intimidasi seperti itu, Pak. Kemudian juga selain itu juga dia, Pak, karena dia tekan kita untuk tidak bicara, maksudnya kalau kalian bicara kalian akan dipenjara, gitu. Dia juga melakukan secara verbal seperti cacian, makian dan sebagainya dilontarkan kepada perempuan yang sempat Iya. kita bahas tadi. Nah, kita kembali ke Korlap ya. Iya. Korlap yang ganteng ini. Kira-kira menurut kalian semua, tindakan Kades itu sesuai tidak dengan kepemimpinan? Harusnya Kades itu kan mengayomi sebenarnya masyarakat, Iya, memberikan solusi soal membangun desanya. ya sebagai pemimpin menurut saya kan menjadi contoh teladan untuk masyarakatnya. Nah, Nah, tapi berbalik arah dengan kepala desa Sigentis yang sekarang. Nah, malah mencerminkan kepada masyarakat bahwa ini adalah kekuasaan, seolah-olah dia ini adalah raja di di Sigenti. Nah, ya, kepemimpinan diktatornya ini yang membuat kami sebagai masyarakat yang ada di Sigenti juga ini tidak baik. Menurut kita sebagai seorang pemimpin tidak patut untuk dicontoh, karena sejatinya pemimpin itu kan contoh untuk kita masyarakat. Ya, kira-kira kalau ada tidak tokoh tokoh adat, tokoh agama bahwa menyampaikan ke kalian Kades ini seperti ada tidak barangkali solusi yang diberikan oleh mereka? iya, ada Pak. Itu termaksud salah satu tokoh agama yang ada di Sigenti, itu imam besar di sana. Itu sudah berapa kali datang menemui Kades untuk menasihati Kades. Nah, akan tetapi nasihat-nasihat atau wejangan yang diberikan Pak Imam ini atau tokoh agama ini sama sekali tidak didengarkan oleh Kades. Ya, tidak direalisasikan lah apa yang disampaikan oleh Pak Imam ini. Jadi gini juga Pak, yang ingin saya sampaikan. Ketika menurut saya Pak ya, ketika ada masyarakat yang mengkritiki kepala desa ini, itu seolah-olah dia jadikan musuhnya. Ya, itu dia jadikan ini musuh saya ini. Jadi tidak mau dia temui Pak. Seharusnya kan kalau jadi pemimpin ini, ketika ada masyarakat yang mengkritik atau ada masyarakat memberikan aspirasi atau pendapatnya, ya didengarkan, kita diskusi kira-kira bagaimana baiknya. Jadi kita sama-sama membangun desa. Iya, sama-sama membangun desa. Kan slogannya kalau tidak salah kemarin itu membangun desa ya. Membangun desa untuk memajukan ini desa Sigenti ini. Kalau beliau sudah berapa lama menjabat sebenarnya sebagai kepala desa? Kurang lebih satu 1 tahun. tahun. Kira-kira dari 1 tahun ini ada tidak potensi yang lebih dari tahun-tahun kemarin yang sudah mulai terlihat pembangunannya, ada tidak? Sama sekali tidak ada Pak. Menurut saya yang dilaksanakan oleh Kades ini, menurut penilaian saya, yang ada hanya kehancuran saja yang ada di Sigenti. Ya oke. Kita closing statement Pak Korlap ya. Iya. Kira-kira apa harapan dan tujuan ke depan supaya kasus ini bisa terungkap atau soal mosi tidak percaya terhadap Kades mau mundur atau diberhentikan. Kira-kira apa harapannya untuk pemerintah daerah untuk menindaklanjuti? Ya, harapan kami Aliansi Masyarakat Sigenti itu berharap kepada pemerintah kabupaten, pemerintah gubernur, dan pemerintah terkait untuk lebih perhatikanlah untuk soal desa kami ini. Lihatlah dulu desa kami ini bagaimana sudah keresahan-keresahannya kami masyarakat Sigenti ini dengan soal Kades ini. Jadi saya juga ingin berpesan kepada
masyarakat-masyarakat yang ada di desa-desa lain, jangan jangan takut melawan satu kezaliman, jangan takut melawan pemimpin yang zalim. Ya, karena bahwasanya jihad yang paling mulia itu ialah melawan pemerintah yang zalim. Oke, ke Rahmat ya, closing statement-nya. Kira apa menjadi harapannya pemuda soal membangun SIGENTI? Keinginannya seperti apa sih, Pak? Oke. Sebelum mungkin mau statement closing, mungkin boleh saya untuk tadi sempat dibahas soal imam tadi. Jadi setelah mungkin beliau sudah menyatakan wejangan-wejangan kepala desa, beliau juga sudah muak, Pak. Sampai pada saat RDP kemarin, beliau sampaikan sudah 7 kali kepala desa tak ganti di SIGENTI, yang paling kacau ini. Itu yang beliau nyatakan. Itu pernyataannya, Pak? Imam desa. Jadi dalam artian bisa kita tangkap bahwa masyarakat desa SIGENTI sudah tidak mau lagi dan sudah tidak ingin lagi kepala desa SIGENTI untuk menjabat dengan mosi tidak percaya kepala desa SIGENTI dan juga tuntutan bahwa kepala desa SIGENTI harus mundur atau diberhentikan. Jadi harapan kami ini pemuda-pemuda yang ada di desa SIGENTI, termasuk masyarakat desa SIGENTI, untuk pemerintah yang terkait, entah dari kabupaten, provinsi, dan sebagainya, kita sudah tidak lagi berpatokan pada temuan-temuan yang ada. Yang kita mau lanjutkan apa yang menjadi permintaan masyarakat desa SIGENTI, mundur atau diberhentikan. Kalau memang kepala desa tidak ingin mundur, secara pribadi dan secara gentleman dia tidak ingin mundur, berarti pemerintah harus melakukan pemberhentian tetap kepada kepala desa. Karena masyarakat sudah tidak mau lagi, Pak, dengan semua yang dilakukan oleh kepala desa SIGENTI itu sendiri. Jadi kami berharap, kami pemuda, masyarakat desa SIGENTI, semua elemen-elemen di desa SIGENTI, orang-orang tua kami meminta untuk pemerintah menindaklanjuti mosi tidak percaya kepala desa SIGENTI dan juga permintaan masyarakat desa SIGENTI untuk pemberhentian kepala desa SIGENTI atau pengunduran diri dari kepala desa SIGENTI. Termasuk teman-teman tadi itu mau teman-teman tadi. Tidak? Iya. Follow up saja kalau sesuai hukumnya. Tapi kita hanya minta pemberhentian dari kepala desa SIGENTI itu sendiri. Iya. Oke, terima kasih banyak teman-teman Ruang Tamu Podcast. Untuk kali ini Ruang Tamu Podcast menghadirkan 2 korlap yang kemarin melakukan aksi di desa SIGENTI. Persoalan di desa SIGENTI itu tidak hanya selesai sampai di sini. Nanti Ruang Tamu Podcast juga akan memanggil inspektorat atau dinas PMD serta Komisi 1 DPRD Parigi Motong. Untuk itu terima kasih banyak teman-teman yang ada dari SIGENTI sudah meluangkan waktu untuk datang ke Ruang Tamu Podcast. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.